Necromancers. Bab 5. Ditingkatkan. Ketuk-ketuk-ketuk. Suara langkah kaki yang padat bergema di koridor. Berdasarkan jumlah penduduk dalam satu unit, mustahil ada banyak zombie. Kecuali semua warga tinggal di koridor. Tetapi ini jelas mustahil. Satu-satunya penjelasan adalah pintu gedung unit tidak ditutup, dan zombie di luar memasuki koridor. Bergantung pada, Wu Heng mengutuk bahwa dia tidak beruntung menghadapi hal seperti itu. Berbalik, dia ingin membawa prajurit kerangka itu kembali ke atap. Saat dia berbalik, langkah kakinya berhenti lagi. Koridornya sempit, dan prajurit kerangka di tangannya mungkin tidak diuntungkan. Terlebih lagi, cepat atau lambat area ini harus dibersihkan, dan koridor berikutnya mungkin bukannya tanpa bahaya. Kalaupun tidak berhasil, kembali saja ke atap dan tutup pintu besinya. Memikirkannya dengan cepat dalam pikiranku. Aku merasa ingin mencobanya. Lebih banyak zombie dengan kulit abu-abu dan wajah garang bergegas maju, mendorong dan mendorong. Wu Heng tidak lagi ragu-ragu dan dengan tegas memerintahkan, serang. Prajurit kerangka itu mulai menyerang ke bawah. Klik, pisau dapur menusuk bagian atas kepala, dan zombie itu jatuh ke tanah. Di belakang, lebih banyak zombie bergegas pada saat yang sama, meraih, menggigit, dan menggunakan semua metode serangan yang mungkin, berniat untuk merobek target di depan menjadi beberapa bagian. Prajurit kerangka itu terus mengayunkan senjata di tangannya, menebas zombie yang menyerang. Koridornya sempit dan paling banyak hanya 2 hingga 3 zombie yang dapat menyerang secara berdampingan. Saat saling dorong dan berkerumun, beberapa zombie terjepit di pagar pembatas atau terinjak-injak, tidak mampu mengangkat kepala. Raungan zombie, suara cakaran dan tebasan, serta suara patah tulang bergema di koridor. Jika saya mempunyai kesempatan, saya harus mempelajari lebih banyak keterampilan jarak jauh. Wu Heng berdiri di belakang kerangka itu, menusuk tombak pendeknya ke bawah sambil bergumam. Pertarungan jarak dekat ini terlalu melelahkan. Selama pertempuran, sejumlah besar zombie mati, dan banyak dari mereka diinjak-injak sampai mati oleh zombie di belakang mereka. Adegan itu sangat kacau. Jumlah prajurit kerangka juga berkurang dengan cepat. Ini membuat Wu Heng merasa sedikit tertekan. Lagi pula, di bawah tatapan mata, kerangka-kerangka itu terkoyak-koyak. Wu Heng juga menghentikan aksi menusuk tombak yang memakan stamina dan mulai melepaskan teknik perbudakan tulang. Skeleton berdiri di titik di mana kedua belah pihak bertarung. Tidak perlu memberi perintah. Cukup lambaikan tangan dan turunkan kepala ke arah zombie. Pertempuran menjadi lebih intens, naik turun, seperti 2 gelombang koloni semut yang saling bertabrakan. Saling mendorong dan mencabik-cabik, terus-menerus menyerang satu sama lain. Wu Heng mengikuti di belakang. Keringat sudah mulai muncul di dahinya. Dalam pertarungan sebelumnya, dia punya waktu untuk istirahat dan memulihkan diri. Tapi kali ini berbeda. Penggunaan teknik kerangka dengan intensitas tinggi dan tanpa gangguan membuatnya merasakan tekanan. Seluruh tubuh basah oleh keringat seolah ginjal lemah, dan ada sensasi kesemutan di otak. Saya mendengar seseorang menyebutkannya di kedai di kota Blackstone. Perapalan mantra yang sering dilakukan penyihir sangat menguras energi. Pengerahan fisik yang berlebihan hanya akan merusak otot Anda, yang dapat pulih setelah beberapa waktu istirahat. Kelelahan mental, dalam kasus yang parah, dapat berubah menjadi demensia atau bahkan langsung menjadi kondisi vegetatif. Level Anda telah ditingkatkan ke level 2, kecerdasan +1, konstitusi +1, dan kekuatan mental sedikit meningkat. Pada saat ini, sebuah pesan terdengar di telingaku, ditingkatkan. Tepat ketika Wu Heng merasa bahwa dia telah mencapai batasnya, sebuah perintah tiba-tiba muncul. Untuk sesaat, rasa kesemutan di otak sedikit berkurang. Saatnya mencobanya. Tim kerangka saat ini berada di lantai 3. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mencapai lantai pertama dan menutup pintu. Lanjutkan perintah. Serang dengan seluruh kekuatan. Hore! Para prajurit kerangka menyerang ke depan seperti orang gila. Dengan pisau dapur di tangan mereka dan kerangka dengan tangan kosong mendorong zombie ke belakang. Wu Heng dengan cepat berlari kembali ke atas gedung dengan beberapa kerangka di sekelilingnya. Dia melihat sekilas ke bahan bangunan, menunjuk ke selembar lembaran besi bercat biru, dan berkata, "Pindahkan ini."
Prajurit kerangka itu mengambil lembaran besi itu dan mengikutinya ke tepi atap. Di bawah perintah Wu Heng, dia langsung melemparkannya. Bang! Hancur gelombang. Lembaran besi itu jatuh ke tanah dan menimbulkan suara yang sangat keras. Seperti sinyal pelepasan, semua zombie di sekitarnya berlari seperti orang gila. Masyarakat menginjak-injak lembaran besi bercat biru itu. Wu Heng dengan cepat kembali ke koridor. Seperti yang diharapkan, jumlah zombie yang berkerumun di sana jauh lebih sedikit. Cepat, bunuh dia. Para prajurit kerangka terus menyerang ke bawah, dan pertempuran menjadi semakin intens. Serang sampai ke pintu, biarkan beberapa kerangka keluar dari pintu, menarik perhatian mayat, dan menutup sepenuhnya pintu besi di tangga. Bang! 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 Zombie-zombie itu menggedor pintu besi dengan keras hingga menimbulkan suara palu yang keras. Membunuh zombie yang tersisa di koridor, dan meminta kerangka untuk bergerak di banyak puing, menghalangi pintu tangga dengan lapisan lain. Untungnya, zombie jelas tidak terlalu pintar. Setelah mendobrak pintu besi beberapa saat, saya menemukan tidak ada gerakan di dalam. Jadi saya perlahan-lahan berpencar, tertarik oleh suara lain. Tidak terus menghancurkan pintu berkulit hijau yang menyedihkan itu. Wu Heng sedang duduk di sebuah rumah, bersandar di dahinya dan terengah-engah. Situasi tadi memang agak berbahaya. Melihat ke belakang, saya masih sedikit ketakutan. Untungnya, pintu tangga masih tertutup. Kalau tidak keadaan akan sulit. Setelah istirahat sebentar, kondisi saya sedikit membaik. Koridor dipenuhi mayat dan tulang patah. Dia juga tidak berniat melepaskan teknik budak tulang. Bagaimanapun, pintunya sudah diblokir. Ketika keadaan menjadi lebih baik besok, belum terlambat untuk kembali dan menelepon. Melangkahi mayat tersebut dan mulailah memimpin prajurit kerangka yang tersisa untuk membersihkan zombie di rumah dari rumah ke rumah dan mencari jarahan. Di kamar di lantai 3, Wu Heng memegang helm sepeda motor hitam dan melihatnya dengan cermat. Pemilik ruangan pastinya adalah penggemar sepeda motor. Anda dapat melihat banyak barang yang berhubungan dengan sepeda motor dan beberapa produk luar ruangan. Ada banyak jenis tali panjat dan penerangan portabel. Yang paling menarik baginya adalah helm kokoh di tangannya. Struktur full duplex, dengan kaca depan plastik transparan di bagian depan, dapat mencegah percikan darah ke mata dan mulut saat melawan zombie. Bahan harus berupa bahan komposit, sangat kuat, dan sesuai dengan kisaran beratnya. Dia melepas topi kulitnya dan memakai helm untuk mencobanya. Rasanya enak, hanya sedikit pengap, tapi demi keamanan, lumayan. Pakai helm kulit pada prajurit kerangka pedang besi. Kemasi semua yang dapat Anda gunakan. Bawa ke sini. Dan lanjutkan ke ruangan berikutnya untuk melanjutkan pencarian. Senja, kembali ke kota Blackstone. Saya makan lalu pergi tidur untuk beristirahat. Hari ini saya telah menghabiskan terlalu banyak energi mental. Jadi saya akan berhenti berlatih dengan tombak pendek selama 1 hari. Keesokan harinya, siang hari, dunia zombie. Sepanjang pagi, Wu Heng mengubah semua mayat di tangga unit 2 kemarin menjadi prajurit kerangka. Butuh beberapa jam untuk istirahat saat bertransformasi. Saat ini, sejumlah besar kerangka berdiri di atap gedung. Pegang pisau dapur dan palu di tangannya. Dia masih terlihat cukup mengesankan. Setelah dihitung, total ada 52 prajurit kerangka. Jumlahnya lebih sedikit dari yang diharapkan. Saya membunuh begitu banyak zombie kemarin. Tetapi setelah transformasi, hanya ada ini. Kerangka pengguna pedang telah ditingkatkan ke level 2. Atribut, konstitusi 10. Kekuatan 13. Agility 8. Kekuatannya meningkat sedikit, tetapi tidak ada perubahan lainnya. Rasanya tidak ada bedanya jika tidak dipromosikan. Tapi kalau bisa di-upgrade sedikit, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Saya hanya berharap levelnya naik dan atributnya bertambah. Menurut poin pengalaman normal, seharusnya ada lebih banyak lagi yang mencapai level 2, tetapi kerangka juga mati selama pertempuran. Sebagian besar kerangka yang tersisa dipanggil dari tanah di pagi hari, dan pengalaman mereka adalah 0. Perbaikan kerangka ini sungguh merupakan hal yang sulit untuk ditangani dan memerlukan perencanaan yang matang. Setidaknya latih beberapa yang tingkat tinggi terlebih dahulu.
Setelah membagikan pisau dapur ke kerangka yang baru ditambahkan, Wu Heng membuka atributnya sendiri. Nama, Wu Heng. Pekerjaan, ahli nujum. Tingkat, 2550/900. Atribut, kekuatan 9. Ketangkasan 11. Konstitusi 13. Kecerdasan 15. Persepsi 10. Karisma 12. Keterampilan, teknik menjebak tulang. Dirinya sendiri juga telah ditingkatkan ke level 2. Dan kebugaran fisik serta kecerdasannya telah ditingkatkan. Lebih baik dari kerangka. Tapi tidak jauh lebih baik. Memang membaik. Namun tampaknya belum membaik. Efeknya pada dasarnya tidak terasa. Duduklah di samping dan tunggu hingga kekuatan mental dan fisik hampir pulih. Berdiri lagi. Memakai helm sepeda motor dan menurunkan pelindungnya. Dan mengeluarkan perintah yang membosankan. Ikuti saya. Hore, lebih dari 50 kerangka bergerak dan mengikuti di belakangnya. Datanglah ke gerbang besi ketiga. Keluarkan kunci perunggu dan buka perlahan. Bau dingin dan busuk menembus masker dan masuk ke rongga hidung. Tangga itu sangat sepi. Dengan beberapa mayat yang tersisa di tanah. Melihat mayat di tanah, Wu Heng mengerutkan kening. Zombinya sudah mati. Bagaimana zombie bisa dibunuh? Apakah ada yang selamat? Bab 6. Kebiasaan sebelum kematian. Apakah ada yang selamat? Melihat tubuh zombie yang rusak di tangga, ide ini terlintas di benak saya. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia dengan cepat menyangkal dirinya sendiri. Kematian para zombie sepertinya bukan disebabkan oleh manusia, tapi lebih seperti dicabik-cabik oleh monster. Pada pintu masuk di salah satu sisinya, masih terdapat bekas cakaran yang menggores cat. Sepertinya ada binatang buas atau monster di koridor. Sungguh beruntung. Wu Heng mengutuk lagi. Pintu koridor terbuka kemarin. Dan hari ini ada monster tak dikenal lagi. Sudah lama mengerjakannya. Unit saya paling aman. Danglang gelombang danglang. Tiba-tiba pegangan tangga bergetar hebat. Suara itu dengan cepat menyebar ke seluruh koridor. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengetuk pagar tangga di bawah. Wu Heng merasa gugup lagi di dalam hatinya. Serahkan senjatanya erat-erat. Berbisik, ayo, turun. Wu Heng berjalan di tengah dan berjalan ke bawah bersama-sama. Kami berjalan ke bawah bersama-sama. Suara kaki kerangka yang menghantam tanah tertutupi oleh benturan keras jeruji. Besi, tidak menarik musuh. Melanjutkan ke bawah. Ada beberapa anggota tubuh zombie yang patah dan robek berserakan di mana-mana. Wu Heng tidak melepaskan teknik budak tulang, tetapi berencana untuk melihat apa yang ada di bawahnya terlebih dahulu. Sepanjang jalan menuju peron lantai 4, terdengar benda yang menabrak pagar besi ada di bawah. Mengatur ulang posisi kerangka. Datang ke platform jogging, dan melihat ketiga lantai terbawah. Zombie singa emas berbintik-bintik, dengan kaki depannya memegang pagar besi, mengayunkan pinggangnya dengan gila-gilaan. Seperti binatang buas yang kepanasan, membuang kelebihan energinya ke pagar besi. Bagaimana situasinya? Hewan juga bisa tertular, apalagi kenapa singa muncul di koridor. Seolah-olah dia menyadarinya. Ketika Wu Heng menunduk karena terkejut, singa yang sedang mengayun dengan kuat juga berhenti dan menoleh ke arah sini. Bibirnya yang mengecil memperlihatkan taringnya yang tajam, dan potongan daging menggantung di sudut mulutnya. Singa jenis apa ini? Itu adalah boneka Teddy milik pemilik gedung ini. Hanya saja ukurannya bertambah beberapa kali lipat, dan dengan bulunya yang berwarna kuning, tidak jauh berbeda dengan singa. Mereka sudah menjadi zombie. Namun tetap tidak bisa menghilangkan kebiasaan memamerkan pinggangnya kemana-mana. Wo gelombang mengaung. Zombie Teddy meraung dan langsung berlari ke atas. Setelah melihatnya Teddy, ketegangan di hatiku berkurang banyak. Melihat zombie Teddy hendak bergegas, Wu Heng mundur 2 langkah dan memerintahkan, bunuh. Hore, prajurit kerangka. Menyerang ke depan dengan pedang terangkat. Zombie Teddy mengambil 2 langkah ke depan. Tiba-tiba menendang kakinya. Melompat, menginjak dinding untuk menggunakan kekuatannya, dan melompat langsung ke kerangka yang maju di bawah. Dalam 1 langkah, dia jatuh ke platform sudut. Cakar anjing itu melambai, dan beberapa kerangka di jalannya terlempar. Dia membuka mulutnya yang besar, menjepit tengkorak sebuah kerangka, dan mengguncangnya dengan liar. Tubuh kuat itu bergegas melintasi peron,
menjatuhkan prajurit kerangka itu hingga berkeping-keping dan berguling menuruni tangga. Kemudian, Teddy tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Wu Heng di belakangnya. Tubuh itu melompat lagi dan langsung bergegas. Ekspresi Wu Heng berubah, dan dia mengangkat perisai bundar di tangannya ke atas. Detik berikutnya, dia merasakan kekuatan besar menghantam perisai itu, dan tubuhnya terbang tak terkendali. Dia menabrak dinding di belakangnya, lalu berguling menuruni tangga selangkah demi selangkah. Helmnya bergemerincing di tangga. Zombie Teddy ingin mengejar lagi, tapi pedang besi menghantam kepalanya, menghentikan gerakan Teddy. Pada saat yang sama, kerangka di sekitarnya juga bereaksi tepat waktu. 4 atau 5 kerangka melompat langsung ke punggung Teddy, memeluk tubuhnya erat-erat, dan lebih banyak lagi yang menggunakan pisau dapur untuk menebang. Dimanapun itu, dia memotongnya secara acak, dan rambut serta dagingnya terus rontok. Teddy yang berwujud singa mulai meronta keras, seperti pangsit ketan bertulang, terbentur-bentur. Wu Heng segera berdiri dan meluruskan helmnya, mengulurkan tangannya. Beberapa kerangka segera berpisah dan berdiri di depannya lagi. Bang gelombang gemerincing, zombie Teddy tiba-tiba menabrak dinding di sampingnya. Tabrakan hebat tersebut menyebabkan kerangka yang tergantung di tubuhnya berhamburan. Segera setelah itu, tubuh itu melompat lagi. Dan sasarannya tetaplah Wu Heng. Brengsek, Wu Heng mengutuk dan dengan cepat menghindar ke samping. Pada saat yang sama, dia menerjang dan menyerang tubuhnya untuk menusukkan tombak besi itu. Latihan tombak pendek masih memainkan peran tertentu. Tombak besi itu mengenai dada Teddy dari samping, dan bilah tombak itu menancap di tubuh yang membusuk itu. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan disalurkan ke pergelangan tangannya, dan tombak besi itu jatuh dari tangannya. Teddy mendarat dengan ringan, dan tombak besi yang masih menusuk dadanya menghantam tanah. Dengan letupan, tombak itu menembus dadanya dan menembus kaki depan kirinya. Darah berwarna merah tua dan lengket mengalir di sepanjang luka. Wu Heng melompat mundur dan melanjutkan. Jangan berhenti. Naik dan bunuh dia. Prajurit kerangka menyerbu ke depan lagi. Badannya rusak dan tidak bisa menimbulkan kerusakan fatal pada zombie Teddy. Namun tombak besi yang menembus anggota depan dari dada masih mempengaruhi pergerakan Teddy. Tungkai depan kiri tidak dapat menopang tubuh dan bergerak pincang. Gerakan Teddy melambat, tapi serangan prajurit kerangka itu menjadi lebih ganas. Dia terus-menerus dikepung dan diserang, dan tubuhnya dipenuhi luka tusuk. Ketika seluruh tubuh terendam oleh kerangka dan suara pemotongan daging terdengar, perintah sistem juga segera muncul. Dapatkan pengalaman plus 42. Panggilan, prajurit tengkorak. Pengalaman plus 20. Wu Heng membuka topengnya, mengabaikan udara tengik, dan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak pernah menyangka Teddy akan berubah menjadi seperti sekarang. Variasi genetik, atau semacam evolusi atavistik. Di novel tertulis seperti ini, tapi bukan keduanya, dan dia tidak mengetahuinya. Pokoknya, Teddy berubah menjadi singa. Artinya, ia terjebak di koridor. Jika tidak, jika tubuh sebesar itu berlari keluar dan berayun liar kemana-mana, saya tidak tahu berapa banyak spesies yang akan sial. Kekuatan tempur zombie Teddy jelas lebih baik dari zombie biasa. Mampu merajalela dalam sekelompok kerangka jelas bukan kekuatan yang rendah. Hal yang paling menakutkan adalah dia menunjukkan tingkat kecerdasan tertentu. Kalau tidak, dia tidak akan terus-menerus mencoba menerkam dirinya sendiri. Jika semua zombie memiliki kecerdasan, apakah mereka masih disebut zombie? Dia tidak dapat memikirkannya, tetapi hasil itu bukanlah hal yang baik baginya. Pertempuran ini juga mengingatkannya, selain mengumpulkan jumlah kerangka, Anda juga harus meningkatkan diri sendiri. Jika tidak, Anda akan terbunuh. Dan tidak peduli berapa banyak kerangka yang Anda miliki, tidak ada gunanya. Setelah menarik napas, dia melangkah maju dan mencabut tombak besi yang menembus Teddy. Lepaskan teknik budak tulang. Kerangka binatang besar cukup menarik. Objek yang dipanggil melebihi jangkauan kemampuan pemanggil. Dan faktor ketidakstabilan meningkat. Dengan dirilisnya teknik pengangkatan tulang, sebuah pesan juga muncul. Wu Heng tidak punya waktu untuk bereaksi, dan merasakan energi mentalnya dengan cepat terkuras habis. Ini membuat ekspresi Wu Heng berubah. Mayat biasa bisa berdiri dalam sekejap,
Zombie Teddy di depannya membutuhkan lebih banyak energi mental, dan faktor-faktor yang tidak stabil dalam petunjuknya membuatnya sedikit khawatir. Jangan memanggilnya dan menyerang dirimu sendiri lagi. Itu akan menjadi nasib buruk. Segera, mayat Teddy di depannya berubah. Dagingnya meleleh seperti lilin panas, dan kerangka berbentuk anjing perlahan berdiri. Tulang pucatnya bahkan lebih tebal, dan gumpalan biru aneh bersinar di rongga mata yang kosong. Pemburu kerangka, level 5.